Halo guys, perkenalkan namaku Anissa Zalmia dari kelas 9B ingin menyampaikan tentang dampak sosial informatika. Apa itu keamanan data dan informasi? Apa itu keamanan data dan informasi? Keamanan data dan informasi terdiri atas 3 kata, yaitu keamanan data dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Data berasal dari kata dalam bahasa Latin datum yang artinya fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data informasi. Adalah makna yang disampaikan oleh serangkaian referensi yang merupakan hasil pemopresan data informasi karena telah memiliki makna dapat berupa informasi fisik atau logika, misalnya urutan genetik DNA, hasil analisis, dan kesimpulan. 1. Kejahatan di dunia digital. Komputer menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Banyak orang belajar menjadi pemrograman atau programmer yang selanjutnya digunakan untuk mengelola sistem dan menjaga keamanannya. Evolusi dari peretasan. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, membobol sistem komputer atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencari uang, membobol rahasia perusahaan dan pemerintah yang berisi informasi sensitif. Padahal sebelumnya peretas adalah istilah yang positif. Evolusi dan peretasan adalah tahun awal 1960-an dan 1970-an saat peretasan adalah istilah yang positif. Era 2 dari akhir 1970-an hingga akhir 1990-an ketika peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Era 3 dari akhir 1990-an hingga saat ini dengan pertumbuhan web, e-commerce, dan smartphone, batas antara positif dan negatif menjadi kabur. B. Perkakas peretasan. Untuk melakukan aksinya, peretas menggunakan tools atau perkakas yang beragam dan berbagai jenis. Malware, malicious software seperti virus, worm, Trojan horse, rekayasa sosial, phishing, spyware, ransomware, backdoor, dan botnet. 1. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lain. 2. Worm mirip dengan virus tetapi tidak perlu menempel ke program lain agar dapat berfungsi. 3. Trojan horse merupakan malware yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak. 4. Rekayasa sosial. Teknik rekayasa sosial merupakan manipulasi pengguna, yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan. Peretas mungkin akan berpura-pura sebagai kantor pendukung teknis yang menyalani perusahaan. 5. Phishing adalah kejahatan di dunia maya, di mana bisa target dihubungi melalui surel, telepon, atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar dari lembaga yang sah untuk mengelabui target. 6. Parming adalah usaha untuk memikat pengguna internet untuk masuk ke situs web palsu di mana peretas akan mencuri data pribadi. 7. Spyware adalah malware yang dapat memantau merekam aktivitas pengguna di komputer atau perangkat seluler, termasuk mencatat penekanan tombol pada keyboard atau menangkap nama pengguna, kata sandi, nomor akun, dan informasi lainnya. 8. Ransomware adalah malware yang mampu menginskripsi beberapa atau semua file komputer atau perangkat seluler dan kemudian menampilkan pesan menuntut pembayaran. Kunci untuk mendeskripsi file menuntut pembayaran dalam Bitcoin, mata uang digital yang anonim. 9. Backdoor adalah perangkat lunak yang mampu untuk mendapatkan akses ke suatu sistem komputer atau peranti dengan melewati lapisan security normal. 10. Botnet adalah akronim robot dan network. 2. Kerawanan di dunia digital. Berbagai faktor berkontribusi kerawanan pada keamanan teknologi informasi, yaitu
A. Kompleksitas yang melekat pada sistem komputer. B. Sejarah perkembangan internet dan web itu sendiri. C. Perangkat lunak dan sistem komunikasi di balik penggunaan, telepon web, sistem industri, dan pelanti lainnya. D. Kecepatan pengembangan aplikasi baru. E. Faktor ekonomi bisnis dan politik. Dan F. Sifat manusia. A. Kerawanan di sistem operasi. Sistem operasi adalah bagian penting dari komputer yang berfungsi mengatur kerja komputer, mengontrol perangkat keras, aplikasi file, penyimpanan, serta input dan output. Contoh sistem operasi meliputi Windows, macOS, dan Linux. Tujuan pengembangannya adalah menyeimbangkan A. Fitur sebanyak mungkin bagi pengguna. B. Kontrol pengguna terhadap fitur. C. Keamanan dan kemudahan pengguna. D. Stabilitas dan keadaan tanpa error. E. Keamanan sistem. Pengembangan sistem operasi sangat kompleks karena harus mengelola banyak perangkat dan menjaga keseimbangan antara fitur. Kenyamanan serta keamanan terutama saat komputer terhubung ke internet atau menggunakan perangkat modern seperti smartphone dengan kamera, layar sentuh, dan sensor lainnya. B. Kerawanan di internet. Internet awalnya dibuat sebagai ARPANET untuk menghubungkan universitas, perusahaan teknologi, dan instansi pemerintah. Pada awalnya internet bersifat terbuka tanpa kata sandi dan digunakan untuk komunikasi antar peneliti. Namun sifat keterbukaan ini menimbulkan risiko keamanan karena siapapun bisa mengakses jaringan. C. Pada sifat manusia dan Internet of Things, kelemahan keamanan juga berasal dari manusia. Keinginan untuk cepat berinovasi membuat perusahaan kadang mengabaikan analisis risiko keamanan. Konsumen juga memiliki produk baru yang nyaman tanpa memperhatikan keamanannya. Analisis data. Jumlah kasus lainnya ada di 20, device ada di 10, zoom bombing ada di 0, serangan DDoS ada di 10, ransomware ada di 10, pemerasan atau penyadapan ada di 10, impersonasi ada di 10, pencurian data pribadi ada di 10, akun ditangguhkan ada 20, doxing ada 20, phishing ada 20, kebocoran data ada 30, pengancaman ada 40, akun tak bisa diakses ada 50, peretasan ada 80. B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. Kita selalu mendengar adanya pelanggaran keamanan dan serangan di dunia maya. Hal itu mungkin terjadi karena banyak kerentanan yang ada pada sistem kita. 1. Enkripsi. Enkripsi adalah alat keamanan yang sangat berharga untuk pengamanan data pada komunikasi data di jaringan komputer atau internet. Enkripsi adalah suatu metode yang mengodekan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer. Data tersebut disandikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya di desktop. 2. Antivirus. Merebaknya malware atau virus menyebabkan pengguna merasa terganggu kenyamanan ketika bekerja dengan komputer dan takut ketika bertransaksi di internet. 3. Aplikasi terpercaya. Pengembangan perangkat lunak dapat juga permohonan ke produsen sistem operasi, misalnya Apple, Microsoft, atau Google, untuk sertifikat digital. Jika telah memiliki sertifikat digital, aplikasi apapun yang dibuat oleh pengembangan akan memiliki sertifikat digital yang menempel dan merupakan aplikasi terpercaya. Trusted Application. 4. Alat autentikasi. Mekanisme keamanan berikutnya adalah autentikasi. Autentikasi dilakukan untuk memastikan dan mengonfirmasi bahwa suatu objek adalah autentik atau asli. Autentikasi dapat diterapkan pada beberapa objek seperti situs web, user, surel, dokumen, dan lain-lainnya.
A. Autentikasi web. Perangkat lunak tambahan juga memiliki fasilitas yang mampu untuk menampilkan peringatan bagi situs yang diketahui mengumpulkan dan menyalahgunakan informasi pribadi, meskipun bermanfaat bagi pengguna. Tetapi bentuk pemfilteran harus dilakukan dengan hati-hati. Filter yang terlalu ketat atau membuat situs web yang sebenarnya aman akan masuk kategori yang terfilter, seperti juga mekanisme filter spam pada surel. B. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kehajatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username atau password adalah data sensitif kejahatan. Dengan memanfaatkan autentikasi pengguna telah banyak terjadi. C. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu, termasuk di dalamnya ialah sidik jari, pola struktur wajah, geometri tangan, pola mata, iris atau retina, dan DNA sudah lama digunakan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. D. Autentikasi multifaktor. Autentikasi pengguna dengan menggunakan kata sandi dan pemindaian biometrik saat ini cukup memadai, namun dengan banyaknya usaha untuk meretas muncul autentikasi dengan metode lain. Metode lain tersebut disebut autentikasi multifaktor. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologis, yaitu seperti berikut. 1. Sesuatu yang diketahui pengguna, misalnya kata sandi, PIN atau phrase kunci rahasia. 2. Suatu tentang diri pengguna seperti suara, sidik jari atau pemindaian retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, misalnya kartu masuk, debit, kredit, ponsel cerdas, PIN generator seperti KBCA, token mandiri, atau vape. Metode autentikasi multifaktor menggunakan setidaknya memiliki 2 item dari kategori berbeda. Beberapa contoh seperti berikut. A. Autentikasi menggeser kartu debit. 3. Dan memasukkan PIN. 1. B. Memasukkan kata sandi. 1. Kemudian mengetik kode khusus situs web yang dikirim ke ponsel. 3. Berbicara. 2. Dan frasa kunci rahasia. 1. D. Menggunakan sidik jari. 2. Dan kode khusus dari VoP. 3. Memasukkan kata sandi dan PIN tidak akan menjadi autentikasi multifaktor karena ada kedua item berada dalam satu kesatuan kategori. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.